kita meminta. Yang kita minta bukan menang, bukan apa, tapi yang kita minta adalah setiap kita beribadah itu bagaimana kita bisa menerima apa yang Allah berikan dengan ikhlas. Saya merasakan waktu itu jatuh sangat tidak mengenakan, dan itu saya tidak siap gitu. Waktu saya jatuh, saya ya nggak pernah saya nggak tahu bahwa hakikat rezeki itu gimana, apa saya harus ngapain kalau saya jatuh, saya harus ngapain kalau misalnya apa yang saya dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Makanya tahun berikutnya saya belajar banyak dengan itu, dan benar waktu itu saya ikut kontes robot 2011 di regional, saya kalah dengan perjuangan sama, dengan perjuangan yang lebih berat, lebih apa, saya mengira udah, oh ini perjuangan saya sudah jauh lebih keras daripada yang tahun kemarin gitu. Soalnya kan saya ada beberapa perbaikan gitu. Saya kalah di perempat final melawan UI waktu itu. Hampir semua tim IT Telkom kalah sama UI. Dan itu sangat tidak mengenakan. Untuk kedua kalinya saya jatuh, saya sendiri ya. Dan itu ya alhamdulillah sekali saya lebih siap untuk menghadapi itu semua gitu. Dan berulang kali saya selalu katakan bahwa oke lah, ini bukan rezeki saya, berarti saya udah ikhlaskan gitu. Ternyata Allah berkehendak lain. Saya dipanggil ke nasional dengan saya memang tidak berhak lolos ke nasional waktu itu kan, karena di regional saya sudah kalah gitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba saya dipanggil, tim Hamazar waktu itu mendapat undangan untuk ikut serta dalam kontes robot nasional untuk 2011. Ya sudah, kita bangkit lagi, kita kalah, kita tahu kelemahan robot kita apa gitu kan. Hanya dalam waktu 2 minggu saya dan teman-teman memperbaiki semuanya. Dan itu kita berangkat ke nasional dengan sepasrah-pasrahnya. Kita aja regional kalah gitu, apalagi di nasional nanti yang notabene adalah semua pemenang dari setiap regional. Kita pasrah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Di sana kita lakukan yang terbaik gitu aja. Kalaupun misalnya kita kalah, ya udah. Memang kita sudah siap lebih siap dari awal itu. Ternyata enggak. Waktu itu ya kayaknya Tuhan ingin memberikan jalan yang dengan cara yang lebih baik gitu. Robot saya memang tidak sesempurna robot yang lain gitu. Tetapi saya diizinkan untuk menang gitu. Tim-tim yang bagus di Indonesia itu mereka bertarung bukan di grup saya gitu, malah mereka bertarung di awal-awal yang akhirnya kalau saya bilang pedang-pedangan di awal gitu. Dan akhirnya yang ke atas malah yang jelek-jelek gitu. Semifinal saya menang, menang terus sampai akhirnya jadi juara. Dari situ saya banyak mengambil hikmah sebenarnya, bahwa Tuhan ingin memberikan suatu rezeki bagi kami, bagi Telkom juga, dengan cara bagaimana rezeki itu nyampe tapi kita tidak sombong. Itu saja. Robot kami memang tidak sempurna gitu, tapi kami diberikan juara 1. Itu yang hikmah yang saya ambil. Kemudian tahun berikutnya saya diberi kesempatan oleh Dikti untuk mewakili Indonesia di kancah internasional. Dari situ kita karena sudah berpengalaman dengan yang sebelumnya di regional seperti apa, ya akhirnya kita mencoba untuk membuat suatu robot yang perbaikan dari semuanya gitu. Ya di sana lancar, tidak ada cerita yang istimewa. Ya kita unggul karena kita lebih siap. Tapi persaingan sangat berat itu ya Kak, dari beberapa negara juga. Persaingan berat. Tapi kita punya kuncinya gitu. Jadi pengalaman 2 tahun saya di lomba itu, saya tahu kuncinya bahwa suatu robot tuh nggak harus pintar, nggak harus apa, tapi harus handal gitu aja. Jadi kalau misalnya dia ada error, ya sudah, dia bisa menyelesaikan errornya itu. Gitu aja. Intinya cuma itu. Jadi ada yang lebih cepat, waktu itu ada cerita dari Cina kan.
di trial pertama itu kan kita ada 3 trial ya setiap waktu robotnya. Jadi 3 trial itu diakumulasi waktu tercepatnya. Jadi 3 trial pertama, trial 2, trial 3 dijumlahkan waktunya, kayak dicari yang paling sedikit gitu. Trial pertama kami kalah. 3 robot yang kami bawa kami kalah dari Cina. Kami peringkat 4, 5 dan peringkat 14 gitu. Tapi tiba-tiba trial kedua itu Cina kalah dan langsung terlempar karena dia gagal misinya. Nah dari situ kita turun menjadi 1, 2 dan 3. 3 robot kami menempati urutan yang teratas. Kemudian trial ketiga 1 robot kami gagal, jadi juara 1, juara 2 dan juara 8 internasional. Itu aja sih sedikit cerita dan sedikit apa ya, ya kisah perjuangan. Bisa menginspirasi maba-miba gitu. Ya mungkin bisa memberikan pesan itu Kak untuk maba-miba yang baru aja sampai di sini gitu, baru polos-polosnya gitu. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan gitu. Iya. Kalau untuk maba dan miba saya punya sedikit pesan ya, apalagi teman-teman di sini kan masih fresh, masih belum terpengaruh sama dengan dunia di sini. Jadi pesan saya adalah jangan di sini teman-teman itu hanya terpaku pada kuliah dan kuliah saja. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan di sini di kampus ini. Organisasi dapat bisa, kemudian prestasi juga bisa dapat, dan akademik pun kalian bisa kejar di sini. Jadi passion kalian di mana sih sebenarnya? Kalau misalnya kalian memang passion kalian di seni atau di apa, ya kejarlah di sini gitu. Di sini banyak wadah yang bisa mewadai kalian, bisa mendukung kreativitas kalian. Jadi biar itu tuh berkembang gitu loh. Kalau misalnya kalian cuma kuliah dan kuliah pulang terus, ya kalian nggak akan mendapatkan sesuatu di sini gitu. Itu aja sih pesan saya. Untuk gitu ini di luar kontak juga Kak, untuk pesan untuk panitia PDKT 2012 ini. Mungkin ada pesan untuk teman-teman panitia, kalau dari saya adalah PDKT adalah bukan ajang untuk menunjukkan bahwa kalian adalah senior di sini. Senior boleh, asal hanya untuk menumbuhkan bahwa di sini yang muda harus menghormati yang tua harus mengayomi yang muda, itu aja. Setelah itu senioritas dan junioritas nggak ada. Terakhir tagline